Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alna fi darid da'wati wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang disertai ataupun yang dibarengi dengan nikmat kemampuan, sehingga pada subuh kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Dikatakan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba perhatikan redaksi ayatnya. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dari untayan tadi ataupun dari ayat tadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita hidup di dunia ini, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah serta syukurilah, karena dengan bersyukurnya kita terhadap nikmat tersebut akan Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita. Kemudian tak lupa juga salawat beriringan salam kepada junjungan panutan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan istilah insanun kamil, manusia yang sempurna, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dengan kata lain, minadz-dzulumati ilan nur. Guru kami pernah mengatakan dalam sebuah khutbah Jumatnya, mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rabb-Nya, manhum, siapakah mereka? Nama mereka tertulis, terpajang, terpampang di Lauhil Mahfuz. Manhum ya Rabb, siapakah mereka ya Rabb? Lalu Allah pun katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, huwa ummati Ahmad, mereka itu adalah ummati Ahmad, umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu Nabi Musa alaihissalam pun kembali lagi mengatakan kepada Rabb-Nya, ya Allah, ya Rabbi, nama mereka terpajang, terpajang di Lauhil Mahfuz, cukup jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Lalu Allah pun katakan, bala ya Musa, tidak wahai Musa, jangan wahai Musa, mereka itu adalah umat yang mulia, karena dimuliakan dengan datangnya bulan yang mulia pula, di mana bulan tersebut adalah bulan yang lebih baik dibandingkan bulan yang ada pada umatmu. Itu berarti bahwa kita adalah umat yang mulia, umat yang amat sangat spesial. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa kita hidup di dunia ini tak akan pernah terhindar
ataupun tak akan pernah terlepas dari yang namanya rintangan dalam kehidupan. Mengenai perkataan tadi, aku pun teringat pada kisah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal bersama bahwa Rasulullah adalah manusia yang mulia, Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah ke kota Taif, ingin menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Taif, apakah ia dihargai? Jawabannya tidak. Apakah dia hormati? Jawabannya tidak. Akan tetapi sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif tersebut, beliau dihina, dicaci maki dan dilempari batu dan lain sebagainya. Pada saat itu kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah. Basahnya bukan karena air, bukan pula karena lumpur. Akan tetapi basahnya kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah basahnya karena bercucuran darah, karena dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita hidup di dunia ini tak akan pernah terhindar ataupun tak akan pernah terlepas dari yang namanya rintangan dalam kehidupan. Dikatakan di dalam buku mengatakan bahwa kehidupan ini bagaikan bumbu-bumbu, terkadang manis, terkadang pahit, asin, kecut dan lain sebagainya. Akan tetapi justru bumbu-bumbu itulah yang bisa menjadikan kehidupan kita bisa dikatakan sebagai kehidupan yang berkualitas. Dengan kata lain, lautan yang tenang ataupun lautan yang tidak disertai dengan gelombang di dalamnya, maka ia tidak akan bisa menjadikanmu sebagai seorang pelaut yang handal. Maksudnya adalah kehidupan kita yang tenang ataupun kehidupan kita yang tidak disertai dengan rintangan di dalamnya, maka kehidupan tersebut tidak akan bisa dikatakan sebagai kehidupan yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Agung yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami Dr. Handes Muhammad Asy'ari pernah mengatakan dalam sebuah pengajiannya, beliau mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini tak selamanya kita harus mengalami yang namanya kesengsaraan, karena kita bukan berada di dalam neraka. Beliau melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini tak selamanya kita harus mengalami yang namanya kebahagiaan, karena kita bukan berada di dalam surga. Itu berarti bahwa kita hidup di dunia ini akan berputar antara suka dan duka. Terkadang kita senang dan terkadang pula kita sedih. Dua poin yang sangat penting untuk kita dapat terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabar, syukur. Ketika kita mendapatkan suatu musibah yang Allah berikan kepada kita, maka bersabarlah terhadap musibah tersebut. Akan tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka syukurilah terhadap kenikmatan tersebut. Sabar, syukur. Sabar ketika mendapatkan rintangan dan syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Mungkin dalam kehidupan ini ada yang kita incar ataupun ada yang kita cari, baik itu berupa harta, tahta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Akan tetapi ingatlah ungkapan berikut ini yang mengatakan bahwa mencarilah apa yang ingin engkau cari. Akan tetapi jangan pernah lupa kepada Sang Pemberi ataupun Maha Pemberi daripada apa yang engkau cari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang sempat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Kalau ada kurangnya, itu datangnya hanyalah dari diri kami sebagai manusia yang biasa. Akan tetapi kalau ada benarnya, itu datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak terlepas pula dari berkah dari Imam Koso ataupun keberkahan yang berada di sana. Mungkin cukup sekian yang sempat kami bawakan. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.